sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un, salam sehat. Hari ini Kamis 17 September 2020, saya akan menyampaikan perkembangan terkini kondisi pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 37, kasus baru 4, kasus lama 33. Kasus konfirmasi positif total 687, di mana hari ini ada kasus baru 21, kasus lama 666. Kematian konfirmasi 26, selesai isolasi konfirmasi 428. Saya akan menyampaikan jumlah kasus konfirmasi positif pada hari ini. Ada penambahan sejumlah 21 kasus, di mana yang terdiri dari 9 orang dari Bandar Lampung, 5 orang dari Lampung Barat, 3 orang dari pesisir barat, 1 orang dari Lampung Utara, 1 orang dari Lampung Selatan, 1 orang dari Lampung Tengah, 1 orang dari Pesawaran. Keterangan kasus baru ada 13 orang, hasil tracing ada 8 orang, dirawat di rumah sakit 10 orang, isolasi mandiri 11 orang. Pasien nomor 667, laki-laki 19 tahun, dari Lampung Selatan, merupakan kasus baru, riwayat perjalanan dari luar daerah yaitu dari Jakarta. Saat ini sedang dirawat di salah satu ruang isolasi di rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Lampung. Pasien 668, perempuan 37 tahun dari Pesawaran, merupakan juga kasus baru, di mana yang bersangkutan merencanakan untuk melahirkan secara operasi sesar. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien 669, laki-laki 52 tahun dari Lampung Tengah, merupakan juga kasus baru, saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Lampung Tengah. Pasien nomor 670, 671, dan 672 dari pesisir barat yang merupakan hasil tracing dari pasien 552, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 673, perempuan 47 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru yang juga merupakan riwayat perjalanan dari Jawa Tengah. Saat ini sedang menjalani isolasi, dirawat di rumah sakit milik Polri. Pasien 674, perempuan 69 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Pasien ini ada komorbid, yaitu hipertensi dan juga gastritis kronis. Saat ini tanggal 15 September dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif, dilanjutkan swab. Terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab yang pertama yang diperiksa dengan PCR di Labkesda. Dan pada tanggal 16 September malam dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Lampung karena yang bersangkutan mengalami perburukan. Tanggal 17 September pagi dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara COVID-19. Pasien 675, perempuan 64 tahun dari Bandar Lampung, merupakan juga kasus baru dan pernah kontak dengan pasien 19 yang meninggal, yaitu pasien 454. Saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bandar Lampung. Pasien 676, perempuan 43 tahun dari Bandar Lampung, merupakan hasil tracing dari pasien 584. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 677, laki-laki 74 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 678, perempuan 29 tahun dari Bandar Lampung, merupakan hasil tracing dari pasien 555.
Saat ini sedang dirawat di rumah sakit milik Polri di Bandar Lampung. Pasien 679, laki-laki 66 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Lampung. Pasien 680, laki-laki 52 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Pasien 681, perempuan 33 tahun dari Bandar Lampung, juga merupakan kasus baru. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 682, perempuan 17 tahun dari Lampung Utara, merupakan kasus baru. Yang bersangkutan sempat berkumpul dengan teman-teman beberapa hari sebelum mengikuti tes untuk masuk sekolah kedinasan. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 683, laki-laki 57 tahun dari Lampung Barat, merupakan kasus baru. Saat ini pasien sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di Lampung Barat. Pasien 684, laki-laki 22 tahun dari Lampung Barat, merupakan hasil tracing dari pasien 584. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 685, perempuan umur 35 tahun dari Lampung Barat, merupakan hasil tracing dari kasus pasien 590 dan 592. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 686, perempuan 23 tahun dari Lampung Barat, merupakan hasil tracing dari pasien 591. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 687, laki-laki 44 tahun dari Lampung Barat, merupakan kasus baru yang merupakan pelaku perjalanan ke berbagai daerah bersama kelompok pengajian. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya yang selesai isolasi hari ini juga ada 21 orang, yaitu 15 orang dari Lampung Utara, 2 orang dari kota Metro, 2 orang dari kota Bandar Lampung, 1 orang dari Waikanan, dan 1 orang dari Kabupaten Pesawaran. Pasien 402, 432, 441, 442, 443, 444, 445, 446, dan 456, 457, 458, 479, 521, 522, dan pasien 523 dari Lampung Utara. Sedangkan pasien nomor 430 dan 431 dari kota Metro. Selanjutnya yang selesai isolasi adalah pasien 401 dan pasien 416 dari kota Bandar Lampung. Yang selesai isolasi juga pasien 322 dari Kabupaten Waikanan dan pasien 465 dari Kabupaten Pesawaran. Kepastian konfirmasi ada 1 orang, yaitu dari Bandar Lampung pasien 674 atas nama R, perempuan 69 tahun dari Bandar Lampung. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, situasi terkini tentang pasien konfirmasi positif yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan swab yang ada di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 10.209 yang menghasilkan positif 1.232. Pada hari ini, tanggal 16 September, total swab yang diperiksa 337 swab yang menghasilkan 21 kasus positif baru. Untuk angka reproduksi efektif untuk hari ini berada di angka 0,60, berada di bawah 1. Tapi jika melihat fluktuasi dalam 2 minggu terakhir ini masih belum stabil di bawah 1, berkisar antara 0,6 sampai dengan 2,25. Artinya pandemi belum sepenuhnya dapat kita kendalikan.
Bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri, kita mengharapkan betul-betul isolasi mandiri yang dipantau oleh gugus tugas setempat. Jika memang tidak bisa menjalani isolasi mandiri dengan baik, sebaiknya adalah lakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada. Karena pasien konfirmasi positif asimptomatis yang kita kenal dengan orang tanpa gejala, sebenarnya memang orang tersebut positif, hanya tanpa gejala. Jadi sebaiknya juga melakukan isolasi yang benar. Jika tidak, tentu juga akan membuat klaster-klaster baru dari pasien-pasien ODP ini. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan mutlak, harus kita lakukan. Dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan sering-sering melakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir minimal 20 detik, atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar, insya Allah kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Provinsi Lampung bisa secepatnya keluar dari penjajahan COVID-19. Jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.